Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Juga kita masih diberikan kesempatan untuk ibadah di bulan Ramadan. Salah satu ibadah wajib yang seperti kita ketahui semuanya adalah puasa. Dan juga nanti kita akan ada kewajiban lain, yaitu zakat fitrah. Itu juga jangan sampai lupa, yang mana zakat fitrah sudah berkali-kali kita bahas. Yang perlu sedikit saya ingatkan lagi, bahwa orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat itu belum tentu dia itu terbebas dari membayar zakat. Jadi fakir, miskin, amil dan lain sebagainya bukan berarti dia itu tidak punya kewajiban mengeluarkan zakat. Ada kalanya mereka juga ada kewajiban mengeluarkan zakat. Apalagi kita yang mampu, apalagi kita yang kaya, lebih wajib lagi. Wong yang fakir, miskin dan lain sebagainya masih ada kemungkinan tetap wajib mengeluarkan, apalagi kita. Nah, terkadang kita itu banyak yang bertanya tentang siapa yang wajib mengeluarkan zakat. Kalau misalkan ada kasus seperti ini, ada seseorang meninggal di pertengahan bulan Ramadan, anggaplah 18 Ramadan meninggal. Pertanyaannya, orang yang meninggal di tanggal 18 Ramadan, apakah dia wajib mengeluarkan zakat? Coba kira-kira wajib enggak? Halo? Wajib atau tidak? Sudah mulai bingung? Nah, ini ya. Orang yang meninggal di tanggal 18 Ramadan, dijawab sesuai dengan keyakinan masing-masing yang keras, biar semangat. Wajib atau tidak? Kurang semangat? Nggak apa-apa, salah nggak masalah, kita ngaji bareng. Orang yang meninggal di tanggal 18 Ramadan wajib mengeluarkan zakat atau tidak? Alhamdulillah, jawabannya mayoritas wajib dan mayoritas salah. Syarat orang mengeluarkan zakat atau wajib mengeluarkan zakat, dia itu mendapatkan Ramadan juga mendapatkan Syawal. Orang yang meninggal tanggal 18 Ramadan apakah menikmati Syawal? Tidak, berarti tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Jelas sampai di sini? Contoh lagi, anggap saja nanti malam takbiran, ada bayi lahir pagi harinya. Pertanyaannya, bayi yang lahir di pagi harinya wajib tidak mengeluarkan zakat? Kenapa wajib? Dia mendapatkan Ramadan paginya dan dia akan melewati Syawal. Bisa difahami? Wajib hukumnya. Ada orang atau bayi lahir malam takbiran, pas takbiran lahir. Pertanyaannya, bayi yang lahir wajib mengeluarkan zakat atau tidak? Tidak, karena tidak menjumpai Ramadan. Jelas sampai di sini? Ada orang meninggal di pas malam takbiran, wajib tidak orang yang meninggal tadi? Wajib. Kenapa? Menjumpai Ramadan, mendapatkan Syawal. Nah, ini terkadang banyak yang masih bingung. Dan mengenai apa yang harus dikeluarkan itu sudah jelas. Nabi memberikan contoh bahwa yang wajib dikeluarkan adalah makanan pokok. Ya, makanan pokok. Makanan pokok Indonesia adalah beras. Jadi yang dimakan itu beras, bukan uang. Nah, kebanyakan sekarang zakat fitrah dengan uang. Mayoritas ulama seperti mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali menyatakan tidak sah orang yang zakat fitrah dengan menggunakan uang. Yang mengatakan sah itu hanya mazhab Hanafi. Itu pun wajib menggunakan cara mazhab Hanafi secara penuh, nggak boleh setengah-setengah. Kalau dalam mazhab mayoritas ulama, ukuran satu sok makanan untuk zakat fitrah itu adalah 2,8
kilogram beras. 2,8 kilogram beras itu harganya berapa? Oh iya sih, bukan pedagang beras di sini ya. Kira-kira berapa? 30.000. Ya, anggap saja 30.000. Kita mengeluarkan uang 30.000, kita belikan beras, dapat 2,8, sudah sah. Tapi kalau kita mengeluarkan uangnya, ini zakat fitrah saya 30.000, tidak sah menurut jumhur ulama. Apakah sah menurut Hanafi? Juga tidak sah menurut Hanafi, karena ukuran dalam mazhab Hanafi bukan 2,8 tetapi 3,8. Beda satu sok mayoritas ulama dengan satu soknya mazhab Hanafi. 3,8 itu pun tidak boleh dikonversikan dengan makanan pokok Indonesia, harus makanan pokok yang sudah dinaskan oleh Nabi, kurma misalnya. Jadi 3,8 dikali harga kurma. Kalau kurma yang paling mahal tahun 2020 itu ditulis oleh PWNU, harganya kalau 3,8 kurma ajwa itu sekitar 1.500.000, baru sah kalau mengeluarkan uang 1.500.000. Nah, kita mengeluarkannya 30.000, sah apa enggak? Tidak sah, jauh ya. Jadi yang mau mengeluarkan pakai uang ya sekitar 1.500.000 kalau pakai kurma ajwa yang paling mahal. Kalau kurma yang di bawahnya ya berarti lebih murah lagi, minimal itu ya sekitar 200-an lah, 200.000-an kalau kurma paling murah. Ini kok melotot semuanya, gak terima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Dan yang perlu kita perhatikan juga, masjid-masjid jangan sembarangan menyatakan dirinya sebagai amil. Kalau misalkan dia itu menyatakan dirinya sebagai amil, harus ada surat resmi dari pemerintah bahwa dia ditunjuk sebagai amil, namanya juga tertulis, SK resmi, amil syar'i, Ustadz Dedi, Pak Minto, Abah Saiful. Nah, itu yang tercantum di situ, itu amil. Kalau yang tidak tercantum dalam SK, itu namanya panitia. Kalau amil berhak menerima zakat, kalau panitia tidak berhak menerima zakat. Kalau di sini nerima zakat atau enggak? Enggak. Berarti bayar zakatnya kemana? Di sini bayar zakatnya kemana? Dititip ke masjid? Enggak. Iya, di sini. Dititip ke masjid. Oh, berarti jamaahnya nitip zakat fitrah ke masjid. Di sini ada SK? Tidak ada. Berarti statusnya di sini panitia. Panitia tidak berhak menerima zakat. Ketika jamaah memberikan kepada panitia, dia itu belum tertunaikan zakatnya. Faham di sini? Sebelum panitia menyerahkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Tetapi kalau menyerahkan kepada amil, nyerahkan saja kepada amil, sudah sah. Faham sampai di sini? Faham atau gimana? Belum. Ya, bagaimana kalau misalkan mendatangkan seorang amil di sini, ketika menyerahkan kepada amil yang sudah ada SK-nya, misalnya si fulan, ya kita cuma bantu ini sah kepada si amil itu, ya. Tapi kan nggak mungkin disuruh standby di sini terus kan? Iya, boleh kalau misalkan ada si amil itu menyerahkan kepada amil yang memang sudah ditunjuk. Tapi kalau tidak diserahkan kepada orang itu, misalkan diserahkan kepada Pak Minto, kan tidak tertera namanya, berarti belum tertunaikan. Yang waktunya jamaah itu tidak sesuai dengan yang standby di sini. Yang standby di sini itu sore. Ada jamaah
banyak jamaah ini bisanya malam. Akhirnya kita sementara ke panitia dulu ya, ya nggak apa-apa, nanti serahkan ini Pak, ya Pak Amil gitulah. Kalau Amil itu berhak menerima zakat, dan zakat itu hanya untuk 8 golongan itu, termasuk zakat mal, zakat profesi, zakat emas. Kadang-kadang ada yang saya zakat untuk pembangunan masjid, tidak sah. Zakat mau zakat apapun hanya untuk 8 golongan. Saya untuk pembangunan pesantren, tidak sah. Ini zakat untuk ketua takmir, sah atau tidak? Tidak sah. Yang namanya fisabilillah adalah orang yang berperang melawan orang kafir tanpa dibayar, itu namanya fisabilillah. Kiai, ustadz, ketua takmir bukan termasuk fisabilillah dalam pengertian mustahik zakat. Dia fisabilillah tapi tidak termasuk pengertian dalam fisabilillah mustahik zakat. Dan ini pendapat yang kuat, termasuk guru TPQ. Dan ustadz kiai berhak menerima zakat bukan karena keustatannya, bukan karena kekiaiannya, tapi karena dia termasuk dalam 8 golongan. Ustadznya miskin, ustadznya fakir, panti asuhan atau anak yatim, belum tentu dia berhak menerima zakat. Anak yatimnya presiden, oh kaya, gak berhak. Ada jamaah dari Cipta Karya bawa beras 1 karung, wes berat-berat, nganter ke rumah saya. Awalnya dari Masjid Syukri Adenan, Pak Salman bawa beras. Malamnya, Ustadz ini untuk Ustadz, apa ini? Zakat. Duh, saya itu enggak miskin, menghina, bawa pulang, tak suruh balik. Menghina ya. Oh, karena kan saya bukan termasuk 8 golongan, tak suruh kembalikan, buat Pak Salman aja. Besoknya dari Cipta Karya lebih besar lagi, 1 karung. Tak pikir-pikir, banyak ya saya pikir kasihan juga ini ya. Akhirnya namanya Ustadz kan agak-agak pinter-pinter dikit. Ini kan ada pendapat yang mengatakan boleh. Jadi ada pendapat, tapi pendapat ini pendapat lemah yang menyatakan bahwa Ustadz, kiai itu termasuk fisabilillah, tapi itu adalah pendapat yang lemah. Selama masih bisa melakukan pendapat yang kuat, maka lakukan pendapat yang kuat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sekarang kita akan membahas tentang sholat hari raya. Pertama yang akan kita bahas adalah masalah hukum dari sholat hari raya. Jadi sholat Id, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, menurut jumhur ulama hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya sangat sekali dianjurkan. Kenapa? Nabi selalu melakukan sholat ini dan tidak pernah meninggalkan sholat ini. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan wanita yang haid untuk keluar, wanita yang dipingit keluar, orang tua keluar semuanya. Untuk apa? Ikut kumpul di situ, ikut bergembira di situ, ikut mendengarkan nasihat di situ. Ini saking dianjurkannya sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dan yang perlu kita ketahui, di dalam kitab Al-Um itu dikatakan walitatawwu'i wajhani. Salat sunnah itu terbagi menjadi 2. Salatun jama'atan, salat sunnah yang dilaksanakan berjamaah, dan yang kedua wa salatun munfaridatan, salat sunnah yang dilakukan dengan sendiri. Salat sunnah yang dilakukan dengan berjamaah itu sangat dianjurkan berarti, dan tidak diperkenankan bagi mereka yang memang nggak ada uzur untuk meninggalkan. Kalau memang bisa, mampu melakukan, lakukan. Contohnya sholat Id, sholat istisqa, sholat gerhana, ini sholat sunnah semuanya, tapi dilakukan berjamaah. Sholat tarawih, sholat, kalau sholat tahajud dianjurkan jamaah atau tidak? Lebih afdol jamaah atau sendiri?
Di sini ada sholat tahajud? Nggak ada. Makanya sholat sendiri ya. Sholat tahajud afdolnya dilakukan sendiri di rumah. Sholat hajat afdolnya dilakukan sendiri di rumah. Sholat tasbih afdolnya dilakukan sendiri di rumah. Sholat duha afdolnya dilakukan sendiri di rumah. Ustadz, bagaimana kok ada masjid-masjid melakukan iktikaf sholat tahajud bareng? Itu beda lagi. Itu nanti masuk ke dalam man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan suatu kepada kebaikan, dia akan dapat kebaikan itu. Ustadz Dedi mengumumkan nanti tahajud bersama, datang semuanya, dapat pahalanya. Orang-orang yang datang ikut tahajud itu, yang paling banyak pahalanya itu adalah orang yang azan. Kenapa? Ngajak untuk sholat. Berapa orang yang hadir ini? Orang yang azan itu dapat pahalanya semua. Tapi kalau kita lihat, susah untuk istiqomah azan itu, ya, termasuk ustadznya nggak pernah azan. Bahkan kalau disuruh azan ya apa ya, nggak ngerti, nadanya itu seperti apa saya nggak tahu, karena nggak pernah azan. Soalnya ngimami terus gitu loh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis dikatakan wa an ummi Atiyah qalat umirna an nukhrijal awatik wal huyyadha fil aidaini. Dari Ummu Atiyah berkata, Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan hamba sahaya, budak, wanita haid pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tujuannya apa? Agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan undangan muslimin. Dan wanita yang haid menjauh dari tempat sholat, ya jangan dekat-dekat, agak di pinggir. Yang penting bisa berkumpul, yang penting bisa mendengarkan nasihat dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang cara sholat Id itu adalah wa'an ibni Umar. Dari Ibnu Umar, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada baginda Nabi, wa Abu Bakrin, dan Abu Bakar, wa Umar, dan Sayyidina Umar, yusallunal aidaini, beliau melakukan sholat Id qoblal khutbati, sebelum khutbah. Jadi sholat Id itu dilakukan terlebih dahulu daripada khutbah. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau Jumat khutbah baru sholat. Khutbah yang dilakukan terlebih dahulu daripada sholat itu menunjukkan bahwa khutbahnya wajib. Bisa dipahami di sini? Kalau khutbah dilakukan setelah sholat, berarti khutbahnya sunnah. Makanya kalau ada sholat Id di sini, kemudian setelah selesai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, terus pulang, nggak ada khutbahnya, sah apa enggak sholat Idnya? Sah, karena khutbahnya sunnah. Sholat istisqa, sholat gerhana, semuanya setelah sholat, artinya sunnah semuanya. Seandainya tidak ada khutbahnya sah. Berbeda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat khutbahnya ada di depan, itu menunjukkan wajib. Nggak ada khutbahnya, berarti sholat Jumatnya tidak sah. Bagaimana kalau kita misalkan nggak ikut khutbah? Khutbah Id, ya seperti yang saya sampaikan tadi, ini dijelaskan dalam hadis Nabi, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallal Id, bahwa Nabi itu sholat Id. Qala, dan beliau bersabda, man ahabba ayyan sarifa falyansarif, siapa yang ingin pulang ya pulang, siapa yang ingin tetap tinggal untuk mendengar khutbah ya tetap tinggal. Artinya hukumnya adalah sunnah. Jelas sampai di sini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya, yang ketiga, waktu pelaksanaan sholat hari raya. Jadi sholat hari raya itu dimulai dari terbitnya matahari. Berarti apa terbit matahari itu? Tulisannya tulu, ya, syuruk.
Jadi dimulai dari terbitnya matahari, tapi lebih afdolnya kalau ditangguhkan sampai setinggi tombak awal duha, ya, awal waktu duha. Dan ini adalah pendapat yang paling sahih. Wattafaqal ashab ala anna akhir waqti salatil id zawalus syamsi. Dan sepakat para ulama waktu akhir pelaksanaan sholat id ketika tergelincirnya matahari. Jadi waktunya mulai dari terbit matahari sampai waktu duhur, itu waktu sholat id. Jadi kalau seandainya kita sholat jam 10, boleh apa enggak? Boleh. Sholat jam 11? Boleh. Pernah melakukan sholat jam 11 sekali-sekali? Untuk besok kita sholatnya jam 11, mengamalkan apa yang diajarkan oleh ustadz, sah. Tapi kalau duhur setelah tergelincir jam setengah 1, boleh apa enggak? Sudah enggak ada, habis waktunya. Pertanyaannya, apakah boleh diqodok bagi orang yang tidak sholat id? Boleh atau tidak? Pernah ada kepikiran mengqodok sholat id? Ya, gimana kira-kira? Kalau sholat sunnah rawatib, Nabi pernah mengqodok. Qobliyah subuh pernah dilakukan setelah sholat subuh. Ada sahabat yang seperti itu melakukan di samping Nabi. Nabi lagi sholat subuh diikuti oleh jamaah. Ketika Nabi salam, ikut salam, berdiri lagi sahabat itu sholat qobliyah subuh. Ditanya, kamu sholat apa? Saya sholat qobliyah subuh, belum sempat tadi. Nabi mendiamkan, artinya boleh. Nah sekarang pertanyaannya, kalau mengqodok sholat id boleh atau tidak? Hah? Boleh? Tahu dari mana gua bisa bilang boleh? Oh iya. Jadi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab dikatakan, wa amma man lam yusalli hatta zalatis syamsu faqad fatathu. Adapun orang yang tidak melakukan sholat id hingga matahari tergelincir, maka dia itu berarti ketinggalan sholat id. Wa hal yustahabbu qada'uha, apakah dianjurkan untuk mengqodoknya? Fihil qaulani, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah, dan yang paling sahih adalah, yustahabbu, dianjurkan untuk mengqodok. Kita misalkan dalam perjalanan kelewat sholat idnya, ya sudah, datangnya jam 2, qodok saya sholat id, mengqodok sholat id 2 rakaat karena Allah. Sholat sendiri gak apa-apa, iya. Tapi kalau sholat sendiri gak usah khutbah, habis assalamualaikum, assalamualaikum, gak usah. Sholat sendiri kok khutbah, ya, gak usah, cukup sholat 2 rakaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan sampai di sini? Halo, jelas? Oke, ya. Ada jamaah masbuk mendapatkan rakaat kedua saat sujud. Nah, kalau dihitung apakah dia mendapat rakaat, terhitung apa enggak? Tidak, karena enggak mendapatkan ruku. Kalau terhitung sebagai sholat jamaah, terhitung enggak? Terhitung. Selama kita mendapatkan assalam, kata assalamnya imam, itu masih dihitung sholat jamaah. Tapi tentunya kalau yang kondisi tadi karena mendapatkan duduk di antara dua sujud, dia tidak mendapatkan rakaat 1 dan rakaat 2, berarti nanti berdiri menambah berapa? 2 rakaat. Iya, tetap dapat posisi jamaah, cuma beda dengan yang mendapatkan jamaah dari awal. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, monggo Abah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira yang 29 gimana? Baru hari pertama sudah selesai meninggal. 29 harinya gimana? Ya gak apa-apa, gak usah dikerjakan, kan sudah meninggal. Apakah harus dikodok oleh keluarganya? Ya tidak wajib. Nah, pertanyaannya, kalau orang meninggal di hari pertama bulan Ramadan, wajib zakat atau tidak? Tidak, karena nggak mendapatkan bulan Syawal, jadi tidak perlu dikodok. Ya, meskipun sisa 29 terbebas dari kewajiban. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ya, monggo silahkan. Yang pertama, bagaimana hukum langsung memberikan kepada tetangga, tetapi jelasnya tetangganya termasuk 8 golongan ya. Misalnya tetangganya fakir, kita langsung berikan, ini zakat saya, sah apa tidak? Sah. Yang kedua, bagaimana kalau misalkan kita memberikan kepada panitia, terus habis itu panitianya memberikan kepada amil, nah baru sah setelah panitia memberikan kepada amil. Paham? Kalau ternyata panitia menahan, kasih panitia menahan sampai sholat id, gak sah. Karena apa? Panitia bukan amil. Tapi kalau kita ngasih ke amil, sudah sah tanggungan kita. Paham? Dan panitia gak boleh mencampur zakat fitrah. Kadang-kadang ada masjid, statusnya panitia, beras itu dicampur semuanya, deras, kemudian ditakar, kemudian dibagikan. Tidak boleh. Kenapa? Khawatir beras itu nanti kembali lagi kepada orang yang berzakat. Karena zakat fitrah itu kan ada kemungkinan orang miskin tetap wajib mengeluarkan. Khawatirnya berasnya orang miskin yang berzakat ke sini kembali kepada dia, tidak sah. Berbeda dengan orang yang statusnya amil. Kalau statusnya amil, kita memberikan ke amil kan sudah sah. Paham? Amil bebas mau mencampur, mau dikembalikan, karena sudah sah di amilnya, bebas diberikan. Nah, itu. Oke, jelas sampai di sini? Ada lagi pertanyaan? Sudah, lanjut ya. Ngempet, sakit perut. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau sungkan via WA. Lanjut dulu aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya adalah tentang sifat sholat hari raya. Yang pertama, sholat hari raya itu jumlah rokaatnya adalah berapa rokaat? 2 rokaat. Dan Nabi ketika sholat hari raya, beliau itu tidak sholat qobliyah dan ba'diyah. Nggak ada sholat qobliyah dan ba'diyah hari raya ya. Apalagi kalau dilakukan di lapangan, nggak ada sholat tahiyatul masjidnya. Kalau kita melakukan di masjid, masih boleh sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau di lapangan, duduk di lapangan hafal, sholat sunnah. Sholat apa itu? Nggak ada sholat. Nggak ada. Kadang-kadang ada, itu sholat topo. Nggak ada. Di lapangan itu nggak ada sholat. Nggak ada ya. Kecuali kalau melakukannya di masjid, ada sholat sunnah namanya sholat tahiyatul masjid. Nabi nggak ada tahiyatul lapangan. Bahkan di musola ada nggak tahiyatul masjid, tahiyatul musola? Nggak ada. Beda antara masjid dan musola itu beda.
Kalau di masjid kita bisa iktikaf, tapi kalau di mushola nggak ada iktikaf. Kalau di masjid orang haid nggak boleh masuk, tapi kalau di mushola orang haid boleh masuk. Itu bedanya. Kalau di masjid itu wakaf, di masjid itu wakaf airnya, ya, air yang di masjid itu juga wakaf. Makanya kalau wudhu itu maksimal membasuh wajah itu cuma 3 kali, nggak boleh lebih dari 3 kali. 4 kali, yang keempatnya hukumnya haram karena wakaf. Apalagi airnya dipakai untuk cuci sepeda motor, haram itu, haram beneran. Cuci sepeda motor diambil nyiram bunga, nggak bisa. Itu cuma untuk wudhu. Dipakai untuk kurban pun nggak boleh, karena ibadah kurban terpisah dengan masalah masjid. Tapi kadang-kadang ada yang kayak gitu, karena kurbannya di masjid pakai air masjid, nggak boleh, harus diganti itu. Iya, diganti dengan uang. Uangnya ngambil dari uang kas masjid, ya nggak boleh. Wah, sama aja bulat. Uangnya pakai uang operasional kurban, beda. Beda ya, jangan dicampur adukkan. Ngawur ya. Nah, Nabi mengatakan wa'an ibni Abbasin, wa'an ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, anna nabiyya shalla yaumal id raq'ataini. Nabi salat id 2 rakaat, lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Nabi enggak salat sebelumnya dan setelahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, takbir salat id. Di rakaat pertama takbirnya berapa? 7. Selain takbiratul ihram. Takbiratul ihram enggak dihitung. Allahu akbar belum dihitung. Baru dihitung yang kedua. Allahu akbar, berarti totalnya berapa? 8. Diingat-ingat, totalnya 8. Kalau enggak dihitung takbiratul ihramnya berarti 7. Rakaat kedua, takbir saat berdiri dari sujud itu enggak dihitung. Berarti cuma 5. Kalau dihitung Allahu akbar berarti berapa? 6. Nah, ya. Ustadz, karena nggak terbiasa sholat id, lupa Ustadz. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ada seperti itu. Saya pernah ngimami di jadwal di Geluran. Saya ternyata cuma khutbah saja, imamnya di situ langsung Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Lupa baca Fatihah, baru ingat, baru takbir Allahu akbar. Ini salat apa itu? Saya bingung. Saya cari di dalam kitab Sutasoma kayangan karangan Emputan Tular pun nggak ada. Nggak usah, kalau sudah Fatihah ya nggak usah diulangi mana. Yo sah-sah gimana gitu, malaikat saya kasihan ya. Nggak usah, kalau wis Fatihah nggak usah. Iya, lupa beneran, kan nggak terbiasa. Lah kita kalau imam sudah lupa, sudah baca alhamdulillah, nggak usah subhanallah, biar nggak kaget. Kaget itu dredeg, pengen pipis biasanya ya. Makanya kasihan imam itu, wah lupain, biarkan aja. biarkan ikuti aja. Jelas sampai di sini? Jadi takbir pertama berapa? 7. Takbir kedua 5. Kalau dihitung dengan takbiratul ihram berarti takbir pertama berapa? 8. Takbir kedua 6. Dan bacaan antara 2 takbir itu apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai di sini cukup, sudah sah. Ditambah lagi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagus dibaca antara takbir. Dan sholat hari raya nggak pakai azan dan iqomah. Ini biar lebih pahalanya banyak. Azan, Allahu akbar, nggak ada, itu bid'ah. Nggak pakai iqomah juga. Tapi kalau sholat hari raya itu pakai kata as-sholatu jami'ah. Sama kayak sholat gerhana, as-sholatu jami'ah.